Lembah Pujian Ministry Teens and Youth. Saya rindu kita terus menyembah Tuhan saat ini. Pujian ini mengatakan ku masuk ruang Maha Kudus. Maka biarkan segala hal-hal yang mengikat kita saat ini dilepas dan masuk ke ruang Maha Kudusnya dengan berserah kepada Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Tangannya mengulur ke kita semua teman-teman. Dan saat ini kami mau masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman, kita menyembah Tuhan dengan pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Lebih sungguh-sungguh lagi, dengan segenap hati katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Saya undang teman-teman dan semua yang hadir di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan, kita berserah kepada Tuhan. Mengangkat tangan biar tangan Tuhan turun atas kita semua. Menyembah Tuhan. Yesus, ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Haleluya. Darah-Mu yang mahal menebus dosa kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami merdeka Tuhan. Sebelum kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan, kami mau masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Sembah Dia, katakan teman-teman, ku menyembah-Mu. Amin. Lembah pujian, sembah Dia. Amin. Ku menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi, saya minta teman-teman saja katakan, dengan lembut katakan, begitu besar perkara masalah hidup kami Tuhan, tapi saat ini kami mau masuk ke ruang Maha Kudus menyembah Tuhan. Kami membiarkan kuasa Roh Kudus dan firman yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Sekali lagi, dengan hati katakan, ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Sembah Dia, katakan ku menyembah-Mu. Menyembah-Mu Yesus. Sebab nama-Mu kudus. Nama-Mu kudus. Kudus. Amin. Sebab nama-Mu kudus. 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 Sebab nama-Mu kudus. Kudus. Sekali lagi katakan, sebab nama-Mu kudus. Oh haleluya. Sebab nama-Mu kudus. Kudus Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bertahtalah atas setiap penyembahan kami. Engkau menantikan penyembah-penyembah yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hamba berada di tempat ini, bertemu dengan ministry Lembah Pujian Youth and Teen. Kamilah penyembah-penyembah yang Engkau katakan Tuhan.
Kuduskanlah kami seperti Engkau kudus, sehingga setiap firman yang akan ditaburi dalam hidup kami memberi kekuatan yang kokoh buat menjalani kehidupan kami. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan dalam salib-Mu Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan saja yang nampak, hati Tuhan saja yang berbicara di tempat ini. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Teman-teman semua, saya agak sedikit terharu ya sampai di sini. Memang lumayan agak jauh, tapi jauh tidak menghalangi sukacita untuk menyembah Tuhan. Amin. Ya, saya masuk di sini tadi sempat agak bingung-bingung gitu. Di mana ya tempatnya? Tapi di balik gedung yang indah, warnanya biru and pink. Di situ ada anak-anak Tuhan berkumpul menyembah Tuhan. Itu Lembah Pujian Ministry Youth and Teen. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Ministry Ibu Pendeta Yola yang mungkin sedang berhalangan, dan pimpinan-pimpinan di sini, Ibu maaf. Ya, terima kasih. Dan juga saya sempat cari mana ketua teen sama youthnya. Saya nengok kanan, nengok kiri, mana ya? Di belakang saya ternyata lagi main musik. Beri tepuk tangan yang sudah berjeri lelah melayani Tuhan. Tuhan Yesus pasti berkati berlipat kali ganda. Saya perkenalkan diri, nama saya Daniel Karamoy. Kalau nama keluarga itu Dan Naftali Karamoy. Kalau ngomong Karamoy pasti identik dengan public figure, ya kan? Saya kakaknya kebetulan. Sekarang saya sudah melayani Tuhan. Dulu sempat saya loncat-loncatan di atas, bukan mimbar tapi panggung. Ada yang bisa tebak itu apa? Korea, boy band. Tapi boy band bertobat ini, ya kan? Sekarang lagi zaman boy band bertobat jadi pendeta. Tapi saya karena Tuhan yang panggil, bukan ikut-ikutan. Saya percaya di sini banyak hamba-hamba Tuhan walaupun tidak jadi pendeta, tetapi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, saya anak tertua dari 6 bersaudara. Papa saya sudah meninggal, dia evangelis Vence Karamoy. Kita melayani di gereja GPDI Neo Soho. Saya jadi aktivis di situ. Saya lulus sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Batu, Malang. Angkatan 6667. Itu horor angkatannya. Kenapa? Karena angkatan COVID. Jadi setiap saya datang ke kelas dari tempat tidur saya ke kelas, itu bunyinya maaf ya, innalillahi wa innalillahi rojiun, kanan kiri depan belakang, terus pakai masker, dan itu sangat mengerikan. Kita nggak boleh keluar daripada tempat itu. Saya sempat berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, kenapa saya ada di sini? Saya nggak bisa keluar, saya terkurung selama 9 bulan di sekolah Alkitab. Mama saya tidak boleh datang, kita tidak boleh beli-beli barang di luar. Saya buka dengan perkenalan diri supaya pepatah itu digenapi, tak kenal maka tak sayang. Ya, sekolah Alkitab saya berseru sama Tuhan, kenapa saya harus melayani Tuhan? Sementara saya dari public figure, dari bisnis, tiba-tiba pergumulan hidup membuat saya satu sosok yang sangat tidak berarti, nol. Tapi Tuhan pakai orang yang mau berserah sama Tuhan. Saya percaya di sini banyak. Tadi penyembahan beda loh. Saya datang ke sini, saya ngerasain hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu baru Lembah Ministry, Lembah Pujian Ministry. Banyak pujian-pujian yang menyenangkan hati Tuhan.
Banyak puji-pujian yang benar-benar selain Tuhan disenangkan, kita juga ngerasain damai sejahtera. Amin. Amin. Saya datang ke sini duduk. Saya ingat ya waktu saya masih loncat-loncat di atas panggung. Banyak orang yang teriak-teriak ke saya. Kak Dani gitu. Nama panggung. Gak apa-apa ya, buka ini supaya gak tegang-tegang banget. Ini udah tegang, saya takut jadinya. Mukanya begini. Gitu. Jadi saya takut ya. Saya buka dengan kesaksian biar kita sedikit rileks ya. Dengerin firman. Kak Dani, senangnya sesaat. Beda sama menyembah Tuhan. Di saat menyembah Tuhan, terkadang air mata mengalir bukan karena cengeng. Tapi karena merasakan hadirat Tuhan. Bukan hanya ibu-ibu yang hadir di sini merasakan aduh susahnya hidup ya. Jagain anak, cari duit, jagain suami. Ada suami di sini? Ada tadi ya, satu ya saya perhatikan ya. Jagain istri, jagain anak-anak. Tapi dalam penyembahan kita bisa bebas. Bahkan dalam penyembahan kita mendapatkan kekuatan baru. So, saat ini sempat berubah-berubah firman saya. Dari situ berubah, sampai di sini berubah lagi gitu. Sempat saya jawab di Instagram, siapa ya yang posting perjumpaan yang mengubahkan, saya agak sedikit kode gitu. Sampai di sini berubah. Jadinya seruan iman. Seruan yang disertai dengan iman. Seruan bisa teriak, bisa penyembahan karena emang udah sakit banget di hati. Udah gak tahu jawabannya apa lagi. Tuhan, saya percaya teman-teman sini walaupun masih muda, pasti ada permasalahan yang terkadang ini apa sih maunya? Tuhan kasih jawaban dong. Capek. Gitu. Mohon maaf panitia kasih tahu waktu ya. Capek saya hadepin semua permasalahan. Temen ngejauhin, saya difitnah. Bahkan banyak sekali. Justru remaja zaman now sama pemuda zaman now lebih banyak masalah daripada ibu-ibu sama bapak-bapak kayaknya. Iya, saya sering hadepin. Udah, aduh pastor lu banyak, sorry ya saya agak open ya. Lu banyak bacot, ngomong aja di depan sana. Gue gak dapet jawaban. Bahkan mau loncat nih saya. Ngerti kan teman-teman? Gak ada jawaban. Terkadang seperti buta rohani. Firman Tuhan demi hari kita loncat-loncat tapi kosong. Apakah seruan nyanyian pujian kita disertai benar-benar fondasi yang mencintai Tuhan? Jawab masing-masing. Satu sosok yang tiba-tiba datang ke saya dan saya berpikir, Tuhan apakah ini Tuhan? Ya udahlah gak usah berat-berat Tuhan. Pemuda remaja. Tapi saya berserah sama Tuhan. Kita akan baca sama-sama di Markus 10 ayat 51. Mungkin bisa bantu di layar. Markus 10 ayat 51b. Dengan kata, jawab orang buta itu. Oke. Sekali lagi sama-sama dalam hitungan ketiga. Markus 10 ayat 51b. Dari kata jawab orang buta itu. Dengan iman ya. Bukan berarti kita buta. Tidak. Saya nggak bilang gitu ya. 1, 2, 3. Jawab orang buta itu. Sama-sama. Rabuni. Ada yang tahu siapa yang berteriak kepada Tuhan? Betul sekali ibu yang di sana. Bartolomeus. Apa yang membuat Bartolomeus ketemu dengan Yesus dan dia berteriak kepada Tuhan? Rabuni, agar aku dapat melihat. Dia memang buta beneran. Gak bisa ngelihat.
Tapi zaman sekarang banyak yang bisa ngelihat, tapi nggak bisa ngelihat secara kebenaran firman Tuhan atau bahkan sukacita rohani. Sampai pemikirannya jadi pendek. Kenapa saya bilang pendek? Emosian, gampang tersinggung. Padahal yang satu sama satu lagi ngobrol soal Naruto, kalau tahu, beda generasi kayaknya. Ya, lagi ngomongin Naruto, yang di sini ngelihat udah tersinggung banget. Tuh kan lihat dia ngomongin tuh. Padahal ngomongin Naruto. Karena buta. Kita baca sama-sama kisah ini. Kita akan mau belajar perjumpaan seruan iman Bartolomeus dengan Yesus. Dengan imannya dia. Saya akan baca dari ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, ada dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada siapa? Ada yang buta bernama anak duduk di pinggir jalan. Stop sampai di situ. Ada seorang buta yang bernama siapa teman-teman? Bartemius. Bartemius dia buta dari kecil. Dia duduk di pinggir jalan. Yesus datang dengan banyak sekali gerombolan orang. Kesaksian tadi saya sempat ngomong sedikit. Walau kayak skuter, selebriti kurang terkenal. Zaman dulu ada fansnya. Teriak. Kadang-kadang saya nggak bisa denger. Saking banyak sekali teriak Kak Dani. Tapi bukan Dani di saat ini yang kita akan dengar. Yesus. Ini hanya kesaksian dan contoh. Berteriak. Mengeluh-ngeluhkan Yesus karena apa? Karena orang-orang banyak menyaksikan mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga orang mengikuti Yesus. Ayat selanjutnya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, boleh sekali lagi, Yesus anak Daud kasihanilah aku. 1, 2, 3. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Bartemius, dia gak ngelihat. Tapi dia tahu ada Yesus lewat karena kerumunan banyak orang mengikuti Yesus dan mengeluh-ngeluhkan nama Yesus. Amin, setuju? Di saat Bartemius dengar, dia memberanikan diri untuk teriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Posisi Bartemius buta. Berarti tidak melihat. Ada yang pernah mengalami kebutaan di sini? Kok jadi horor ya? Baiklah. Kita sama-sama rasain apa yang dirasa oleh Bartemius dengan cara kita menutup mata sedikit. Menutup sebentar saja. Ya, sebentar saja. Tidak lihat kanan kiri. Tahu saya di mana? Kalau ngintip tahu. Tutup lagi. Bartemius tidak bisa melihat dari kecil. Rasakan apa yang dirasakan Bartemius. Dia tersiksa. Pengemis. Tidak ada arti. Boleh buka mata lihat saya lagi boleh. Tidak ada arti. Teman-teman sudah tutup mata sebentar doang. Rasanya. Di mana ya? Kemana sih pastor? Bener gak ya? Saya cuma dengar suara. Sosok dan karakter pengemis. Dia hanya bisa minta-minta benar. Dia tidak bisa jalan berarti harus dituntun.
Dia di pinggir jalan di tembok Yeriko. Biasanya kalau di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali pengemis-pengemis yang udah gak ada artinya. Sepele, bahkan diludahi, bahkan diinjak-injak. Tidak ada artinya. Tidak dihargai pendapatnya. Disepelekan. Pernah merasa seperti itu? Saya pernah. Saya pernah rasain seperti Bartimius. Tidak ada artinya. Puji Tuhan saya masih bisa melihat dengan mata saya. Tapi dia tidak. Teman-teman, di balik semua masalah kita, ada yang lebih menderita dibanding kita. Yang Tuhan mau saat ini tetap kuat. Amin. Ayat selanjutnya saya bacakan sekali lagi. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya dia Tuhan mendengar, amin. Dia Tuhan tidak cuek sama anak-anaknya. Apalagi anak-anak yang mau beribadah kepada Tuhan. Dia tahu, tetapi kenapa Tuhan nggak nyamperin, hey Bartimius, woi. Kenapa? Terkadang permasalahan membuat kita harus tahan uji. Kenapa Bartimius bisa beriman sebegitunya? Karena Bartimius mendengar Yesus menyembuhkan. Poin pertama, iman. Iman timbul dari apa? Benar. Pendengaran akan firman daripada Yesus. Tetapi iman akan mati bila kita tidak melakukan tindakan. Bartimius akan terus menjadi buta kalau dia tidak melakukan tindakan. Simple. Berseru dengan iman yang benar. Amin. Berseru dengan iman yang benar. Bartimius tahu dia akan sembuh. Saya yakin dia nggak tahu. Tapi dia tetap percaya. Di dalam hatinya dia akan tetap berseru kepada Tuhan. Walaupun belum ada jawaban. Satu ilustrasi yang saya akan contohkan atau gerakan gerakan. Saya boleh minta tolong bro yang ini maju ke depan? Ya. Ya. Namanya siapa? Ardo. Sorry, Ardo. Ardo. Iya, Ardo. Ya. Begini ilustrasinya. Simple di sini aja, Ardo. Semua lihat ya. Ya, oke. Ada istilah yang saya dapat dari sekolah Alkitab. Push. Anyone know push? What is it? Saya akan dorong Aldo nih. Gini ya. Push. Kalau kita dorongnya setengah-setengah, nggak akan pindahan. Duh, lemesin aja. Kalau dia begini gimana dia gerak ya? Ya. Kalau saya percaya, saya bisa kalahkan Ardo. Iya Ardo, saya ambil posisi yang benar dan saya dorong. Saya nggak mungkin kuat-kuat. Tapi contohnya seperti itu. Kalau kita hanya melakukan dorongan begini doang, pindah nggak orangnya? Push. Iya, harus dengan segenap hati, harus dengan passion, harus dengan perencanaan tenaga yang akan kita pakai untuk mendorong. Terima kasih Aldo. Beri tepuk tangan buat Aldo. Thank you Aldo. Haleluya. Push means P for pray. Ada yang tahu? Do you guys know about it? Push, pray. You until as something age happen. Push until something happen. Amen. Dorong. Push, pray until something happen. Berdoa
Sampai ada kegerakan yang terjadi dalam doamu. Katakan amin. Kalau kita berdoa sekali aja, kita berseteru sekali aja, that's not gonna happen. Tuhan mau kita lakukan berulang kali sampai kita dapat jawaban. Amin. Iman tanpa tindakan adalah mati flat. You have to do something. Youth and teens di sini, atau semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menghalangi Bartimeus tidak bisa melihat, tapi dia berseru dengan mulutnya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. And then go with the next. Banyak orang menegurnya. Supaya dia diam. Sometimes, udah mau berubah lagi nih. Ya tunggu ya. Kadang-kadang di saat kita mau melakukan perubahan dalam hidup, banyak yang menghalang. Bahkan di saat kita menyembah Tuhan atau berpuasa. Lebay lo, ngapain lo puasa? Udah batal aja. Kita main aja makan di situ. Atau kita menyembah Tuhan nangis-nangis. It's okay. Menyembah Tuhan nangis-nangis. Apa sih lo laki-laki? Kok lemes banget sampai nangis gitu? Itu yang dicoba untuk menghalang kita semakin intim kepada Tuhan. Thank you. Semakin intim kepada Tuhan. Imannya mulai goyah. Pray until something happen is not gonna happen anything. Gak akan terjadi apapun kalau kita berhenti berdoa. Ada mungkin yang mulai berhenti berdoa di tempat ini. Dari hati aja ngomong. Saya Tuhan. Ada banyak. Nanti kita berdoa sama-sama ya. Kita tahu proses untuk meraih iman, seruan yang benar. Seruan yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Gak ada pilihan lain Tuhan. Gue diinjek, gue ditendang, gue diludahin, gue dihina. Bartimeus. Tapi Tuhan, kalau ini cuma satu-satunya jalan saya dapatkan kemenangan, maka I'll do it perfectly. Aku lakukan dengan segenap hati, jiwa, raga, bodoh amat. Mereka bilang, diam. Bodoh amat. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya gak boleh ada alternatif. Kalau Tuhan gak jawab, alternatifnya ini zong. No. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Rasakan dobrakan itu. Mujizat ada. Kesembuhan ada. Tuhan gak mati, dia bangkit. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Gerpak, diam. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini buta udah bau gak mandi-mandi. Dia gak mau diam. Dia gak mau diam. Kenapa? Karena dia yakin hanya Yesus yang bisa memberi jawaban. Iman yang benar. Iman yang tidak mudah digoyahkan. Amin. Saya akan lanjut. Ini yang saya senang. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya. Boleh baca sama-sama dalam hitungan ketiga? 1, 2, 3. Kuatkan. Boleh sekali lagi dengan iman katakan. 1, 2, 3. Kuatkan.
Yang disuruh kuat mana dulu? Hati. Mungkin kita sering dihina seperti Bartemius. Kita udah gampang banget tersinggung. Dia ngomongin, gua ngomongin balik. Tapi Tuhan, anak-anak Tuhan gak semua jahat. Tadi ada yang menegur untuk tidak berseru. Tapi ada anak Tuhan yang menolong kita. Menolong Bartemius. Dibilang, kuatkan hatimu. Saya teringat satu ayat yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, that's right, terpancar kehidupan. Ini firman-firman yang simple dan ringan. Tapi powerful. Kuat hatinya. Jangan goyang. Di sini dibilang, kuatkan hatimu. Berdirilah. Orang buta disuruh berdiri gak ditolong. Gimana berdirinya? Terkadang kita gak bisa berdiri atau menghadapi permasalahan kita. Tapi di saat kita melangkah satu langkah, teman-teman percaya enggak? Tuhan menuntun beribu-ribu langkah ke depan, amin? Itu yang dibutuhin. Bertindak. Iman tanpa tindakan adalah mati. Dari hati kita harus memiliki iman yang kuat. Mungkin belum dapat jawaban. Tapi di saat kita menaruh kepada tangan Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja. Dikatakan kuatkan hatimu, berdirilah, Ia memanggilmu. Jawaban doa kita sudah di depan mata. Pernah, saya lupa lagi bawa ya. Ada yang pernah lihat nggak orang lagi macul with the diamond yang dia cari-cari diamond? Ya, pernah lihat ya? Dia macul mau cari diamond, tapi dia udah give up. Padahal sekali lagi begini aja, udah kena diamondnya. But orang itu memilih untuk giving up, menyerah. Padahal udah di depan, ditiup, udah dapat diamond, dapat berkat Tuhan. Tetapi dia memilih untuk berhenti. Saya nggak ngerti kenapa harus saya tekankan di sini. Jangan berhenti, tetaplah berdoa. Ayat terpendek di Alkitab. Apa itu? Tetaplah berdoa. Sampai melihat mujizat. Sampai melihat perubahan di keluarga. Mungkin papi mami. Sedap papi mami. Papa mama, bokap nyokap. Killernya minta ampun, ngelarang kita berdoa, ngelarang kita ke gereja. Tetapi di saat kita melakukan apa yang sudah diterapkan firman Tuhan untuk kita, berdoa terus sampai ada kegerakan, maka mujizat itu akan terjadi. Amin. Saya akan lanjut. Waktu saya ada berapa? Masih lama ya. Oke. Ia memanggil engkau, Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. This is a very good point. Sometimes, kadang-kadang orang mau berubah, dia gak mau lepas jubahnya. Jubah kan adanya di raja doang. Atau princess lah di jubah gitu ya kan. Atau berperang, no. Bartemius memiliki jubah yang lain. Terkadang orang mau dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dia gak mau menanggalkan jubah kesombongan. Jubah pesimis, mungkin pengemis ya, dia jadi minderan gitu. Mungkin karena pengemis, dia ngerasa, I'm not worth it. Gue gak ada artinya. Itu yang harus ditinggalkan. Kita gak bisa menerima anggur yang baru jika kita taruh di kirbat yang lama. Ya, amin. Tunggu deh, jangan melotot, boleh gak? Saya jadi takut.
Ya teman-teman, saya nggak nunjuk siapa loh. Ya, kalau kita mau hidup yang baru, iman kita sudah dipulihkan, tetapi kita masih pakai ego yang lama, jubah yang lama, itu akan kembali lagi jadi pengemis. Kita harus pakai jubah yang baru, amin. Jubah kebenaran firman Tuhan, agar iman seruan yang benar mengubahkan kehidupan kita. Puji Tuhan, Bartimius menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tadi kita baca sama-sama. Boleh baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawab orang buta itu, Rabuni. Oke. Teman-teman, Tuhan adalah firman. Kalau dia berkata, apakah yang akan aku perbuat? Apakah yang menjadi jawaban doamu? Semua di tempat ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Proses yang tidak mudah yang dialami oleh Bartimius tidak kita alami. Kita hanya mengalami permasalahan yang tidak seberapa daripada orang buta itu. Tetapi saat ini kalau Tuhan katakan, apa yang kamu mau biar aku perbuat? Kalau Tuhan tanya sekali lagi, Lembah Pujian Ministry Youth and Teens, apa yang mau aku perbuat, kata Tuhan buat teman-teman semua. Kalau Bartimius, dia minta agar dia bisa melihat. Kalau teman-teman pasti ada jawaban doa masing-masing. Amin. Saya tidak tahu, tetapi percayalah Tuhan tahu. Kita mau berseru dengan iman yang benar, amin. Haleluya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada iman, ada pengharapan, dan ingat, ada kasih. Iman, pengharapan, dan kasih itu harus berjalan seiringan. Kalau kita punya iman, tapi kita tidak punya kasih, itu sia-sia. Iman dengan tindakan yang benar, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Bartimius hanya mau mengikuti Yesus di saat dia menerima mujizat Tuhan. Satu contoh, 10 orang kusta, ada yang tahu ceritanya? Mereka berseru-seru minta mujizat. Siapa saja yang disembuhkan? Betul sekali. 10-10-nya disembuhkan. Siapa yang kembali kepada Tuhan? 1 orang. Hanya 1. Sore ini, biarlah kita sama-sama mau mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan mujizat, berkat, dan jawaban doa. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan, melihat waktu yang ada. Saya suka dengan pujian ini, mohon maaf saya sebentar.
Firman datang meneguhkan dan bahkan memberi jawaban bahwa Tuhan ada di tempat ini. Sekarang kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Tutup mata kita seakan-akan seperti Bartimeus. Kita berseru kepada Tuhan. Dengan pujian ini mengatakan, bila hati terasa berat. Katakan dengan iman. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Amin, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Amin, Yesus Tuhan. Ku segala bebanku, sujud di altarnya. Amin. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain Yesus. Hidupku ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Saat datang Di altarnya. Tidak usah malu, lepas semua kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan dengan iman. Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia Selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sama-sama katakan, sujud di altarnya. Kami mau merendahkan hati diri kami Tuhan. Begitu banyak yang menjadi pergumulan kami, tetapi di saat kami datang kepada Yesus, kami berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sambil musik mengalun, saya minta semua yang ada di tempat ini menyembah Tuhan. Ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau firman datang kepada kita pada sore hari ini,
sosok Bartemius yang tidak ada artinya sama sekali. Tetapi Engkau menjawab doa demi doa. Engkau bahkan memberi kesembuhan yang total. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau menjawab doa-doa setiap kami yang berseru kepadamu. Haleluya. Yesus anak Daud, kasihanilah kami, ampunilah kami. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Roh Kudus bekerja dengan ketenangan seperti air yang tenang. Rasakan, terima, imani, Dia menjawab. Tangannya yang berlubang paku terbuka buat kita semua. Yang Tuhan mau datang kepada Tuhan sore hari ini. Apa yang menjadi pergumulan doamu? Imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pray until something happen. Do not give up. Dia ada buat kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi di tempat ini. Sesuatu terjadi di tempat ini. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada sore hari ini Tuhan, Engkau membentangkan kebenaran firman Tuhan buat kami semua. Biarlah Tuhan bekerja melalui kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Sehingga apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, menjadi jawaban pada sore hari ini. Nyatakan mujizat dan kesembuhan-Mu Tuhan. Sehingga itu menjadi kesaksian buat kami. Bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, yang tidak membiarkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman terus ada buat kami, hidup, tertanam, berakar, bertumbuh, dan membuat kami memiliki iman yang kuat, seruan yang benar kepada Tuhan, yang menyatakan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hamba percaya Roh Kudus dan firman akan terus ada buat kami semua. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Biarlah dari setiap pokok-pokok doa yang sudah kami doakan pada sore hari ini bisa menjadi mendapatkan jawaban dalam setiap
apa yang kami imani. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Inilah firman dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.